Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam. kelas struktur aljabar. Jadi ini pertemuan perdana kita di bulan Ramadan. Semoga karena ini masih pagi, jadi energinya masih terkumpul ya. Belum ngantuk-ngantuk. Atau sudah ngantuk karena belum tidur. Oke. Eh, ini pertemuan kita yang ketujuh, betul? Terakhir kita belajar tentang subgroup. Nah, saya mau recall kembali, kita sudah belajar tentang grup, kemudian kita juga belajar tentang subgrup. Apa itu yang dimaksud dengan grup? Sebelum kita lebih lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, saya recall kembali apa itu grup, kapan suatu himpunan bisa disebut sebagai grup. Linda, kalau sudah hidup kameranya. Yang belum hidup kameranya. Alia, apa itu grup? Alia Satifah, ada orangnya? Tunggu sebentar Ibu, masih menyinkronkan suara di HP. Oke. Apa yang dimaksud dengan grup, Alia? Apa syarat dari grup? Eh, Suatu himpunan yang dikatakan sebagai grup itu jikalau himpunan itu memiliki empat syarat. Yang pertama itu jikalau dilakukan sebuah operasi dan himpunan itu masuk ke dalam kategori tertutup. Dan yang kedua itu jikalau dilakukan operasi asosiatif, Hmm. himpunan itu juga masuk dan terbukti asosiatif. Yang ketiga itu adanya elemen identitas yang memuat dalam operasi dalam himpunan tersebut. Dan yang terakhir itu adanya elemen inverse dari elemen identitas yang berada dalam suatu operasi pada himpunan tersebut, Ibu. Oke, bagus. Jadi suatu grup, katakanlah kita sebut sebagai Z, bukan G, suatu himpunan, dia itu kita sebut sebagai grup kalau memenuhi empat aksioma. Yang pertama dia tertutup, kemudian yang dua asosiatif, kemudian yang ketiga itu dia terdapat elemen identitas, sedemikian sehingga untuk setiap A elemen dari G, AG, AE sama dengan EA sama dengan A. Kemudian yang keempat, untuk setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G juga, sedemikian sehingga A dikali A inverse sama dengan identitas sama dengan inverse kali A. Nah, aksioma ini akan selalu kita pakai dan harus diingat selalu bahwa oh oke, grup ini kalau dia terdapat empat ini dia disebut sebagai grup. Kemudian dari grup ini kita ambil subhimpunan, namanya himpunan kan pasti ada subhimpunan ya, subhimpunan. Nah, subhimpunan itu kalau dia memenuhi empat ini juga kita sebut dia sebagai subgrup. H itu dikatakan subgrup dari G kalau memenuhi empat ini juga. Kita bisa menemukan subgrup. Tapi ada cara sederhananya. Kita membuktikan bahwa H itu adalah subgrup. Bagaimana caranya? Apa apa aksioma yang bisa kita pakai untuk membuktikan bahwa dia merupakan subgrup? Tertutup dan inverse, Ibu. Betul. Jadi kalau misalkan dia tertutup, kemudian inverse, maksudnya inverse gimana? Ada A, B inverse elemen dari H.
Maka dia disebut sebagai subgroup. Jadi dua ini kuncinya, grup sama subgroup. Kalau misalkan dia memenuhi ini sama B inverse, maka dia disebut sebagai subgroup. Nah, kemudian sekarang kita mau mendefinisikan suatu himpunan baru. Suatu himpunan baru itu kita punya definisi baru. Sekarang kita akan belajar tentang namanya subgroup normal. Ternyata ada yang normal, ada yang tidak normal subgroup. Nah, kapan subgroup itu disebut sebagai normal dan kapan dia tidak normal, kita akan bahas. Tapi sebelum itu, kita akan belajar dulu tentang definisi. Jadi suatu definisi, kalau misalkan saya berikan definisinya, jadi kalau misalkan saya berikan suatu G, suatu grup, dan kemudian H itu subgrup dari G, maka untuk setiap A elemen di G, A dioperasikan kepada H, itu kita definisikan sebagai AH dengan H elemen di H disebut disebut koset kiri. Kebalik. Koset kanan dari H di kiri. Jadi kalau H-nya ini di kanan, maka dia disebut sebagai koset kanan. Pun sebaliknya, kalau ada HA, H dioperasikan terhadap A, dengan A itu elemen di G, isinya itu adalah HA, dengan H itu elemen di H, disebut koset kiri. Dari H di Nah, sekarang kalau ada definisi, biasanya selalu disertai dengan contoh. Jadi begitu, kalau kita belajar di aljabar ataupun di analisis, definisi, contoh, teorema, bukti. Nah, seperti itu mainnya. Contohnya bagaimana? Kalau misalkan saya punya Z, Z di operasi penjumlahan. Apakah dia grup? Z di operasi penjumlahan, apakah dia grup? Grup, Ibu. Bagas? Bagas Alvaro, apakah dia grup kalau Z positif? Belum bilang. Ada, saya mau nyebut Sapi Sariu kan lupa. Bentar. Iya, Bu. Enggak, saya biasanya manggil yang off cam Bu. Maaf, saya mau ngetes. Oke, lanjut. Nadia, Z, Z pada operasi penjumlahan, apakah dia grup?
Grup, Ibu. Grup, apa elemen identitasnya? Nol, Ibu. Nol. Kemudian elemen inversnya siapa? Min A. Min A. Jadi setiap kita ambil A di Z, kita selalu menemukan min A sebagai inversnya, sehingga mendapatkan nol. Ini clear bahwa Z positif dia merupakan grup. Sekarang kalau misalkan saya punya 3Z, isinya 3Z itu ialah 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Min 3, min 6, min 9, dan seterusnya. Nah, apakah dia subgrup? Di operasi penjumlahan ini, oh, banyak on cam semua. Oke, saya tunggu. Duyanti, apakah dia subgrup 3Z ini? Iya, Ibu, karena 3Z Hmm, ini sifatnya memiliki sifat tertutup dan juga ada inverse-nya. Oke, jadi kita selalu menemukan 3 itu min 3, 6 itu min 6, dan seterusnya. Dia juga merupakan subgrup. Si 3Z di operasi penjumlahan, dia juga merupakan subgrup dari si Z. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau mendefinisikan siapa saja sih koset-koset dari koset kanan. Koset kanan dari si Z. Berarti kalau misalkan kita definisikan kosetnya 3Z ditambah 0, jadi HA maupun AH itu bukan perkalian, tapi A dioperasikan terhadap H, terserah operasinya apa di dalam grup tersebut. Jadi kalau misalkan di sini operasinya penjumlahan, maka saya tambahkan misalkan 3Z ditambah 0. Itu isinya siapa saja ya? Berarti semua elemen di 3Z ini saya jumlahkan dengan 0. 0 ini elemen dari si Z. Berarti kalau misalkan, oh, kalau saya jumlahkan isinya adalah tidak ada perubahan kan karena ditambahin 0. Jadi isinya tetap 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Di sini min 3, min 6, min 9, dan seterusnya. Ini elemen-elemen dari 3Z plus 0. Kalau saya tambahkan dengan 1, 3Z ditambah 1. Isinya siapa saja? 1, 4, 7, 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Kalau yang di sini, min 2, min 5, min 8, dan seterusnya. Kemudian di sini kalau 3Z plus 2. Berapa isinya? 2, 5, 8, 11, 2, dan 5, 8, 11, dan seterusnya. Di sini selanjutnya min 1, min 1, min min 7. 4, min 7, dan seterusnya.
Maka kalau misalkan kita tambah lagi 3Z ditambah 3 sama dengan isinya, balik 3, lagi 0, 6. 3, 6, 9, dan seterusnya. Min 3, min 6, min 9, dan seterusnya. Kalau 3Z plus 4 sekarang. Berarti kan 4, 7, 10, dan seterusnya. 1, min 2, min 5, dan seterusnya. Jadi kita ulang lagi. Plus 6. Plus 5. Kalau plus 5 isinya 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Min 1, min 4, min 7, dan seterusnya. Nah, ternyata ini akan selalu berulang. Kita bisa menemukan bahwa 3Z ditambah 0 itu sama dengan 3Z plus 3. Akan sama juga nanti kelipatannya dengan 3Z plus 6. Oh, sorry. Ini akan sama dan seterusnya. Terus kemudian yang sini 3Z. 3Z plus 1 itu sama dengan 3Z plus 3Z plus 4. Ya kan? Yang ini, yang 1 ini sama dengan yang 4. Berarti dia nanti juga akan sama dengan 3Z plus 7. 8. Kemudian yang 3Z plus 2 itu sama dengan 3Z plus 5. Sama dengan 3Z plus 8. Nah, ternyata kita dari yang himpunan subgrup ini, subgrup 3Z, kita bisa menemukan 3 koset. 3 koset, ada 3 partisi, ada 3 kelompok di dalam ini. Tapi apakah 3Z plus 1 ini ada irisannya dengan 3Z plus 2? Apakah beririsan juga dengan 3Z plus 0? Ada irisannya nggak mereka? Coba kita lihat. Yang 0 ini, elemen yang di sini, apakah dia sama, ada irisannya dengan yang di sini? Tidak ada. Apakah dia ada irisannya dengan yang di sini? Enggak Tidak ada. Tidak ada, mereka saling lepas. Tapi kalau kita gabung semua 3 koset ini, dia akan membentuk apa? Satu kesatuan yang berurutan gitu. Membentuk, kembali lagi dia ke Z. Kalau kita gabung. Jadi si Z itu, kalau kita buat diagram pennya, si Z ini dia akan membentuk, si koset-koset ini akan membentuk partisi-partisi yang ada di dalam Z. Mereka akan saling lepas. Itu koset-kosetnya ini akan membentuk himpunan-himpunan yang saling lepas di set koset-kosetnya. Jadi kita hanya akan menemukan 3 koset. Gimana dengan koset ininya? Dengan koset ini kan koset kiri. Kalau koset kanannya sama saja karena dia operasinya penjumlahan. A ditambah B sama saja dengan B ditambah A. Oh sebentar, saya kebalik. Saya suka kebalik-balik koset kanan, koset kiri. Kalau koset kanan, koset kiri itu AH. AH itu dia koset kiri. Oh benar kali benar. Koset kiri. A-nya itu di sini. Kalau misalkan di sini, ini dia koset kanan.
Berarti yang kita cari ini dia adalah koset. Yang kita cari ini dia koset kanan atau koset ke kiri? Kanan. Koset kanan, Bu. Koset kanan. Karena kita operasikan si A-nya ini, dia ada di set. Nah, bagaimana dengan koset kirinya? Apakah juga kita akan menemukan 3 partisi? Apakah sama partisinya ada 3 kalau koset kanan koset kiri? Dia kan koset kanan ya. Kalau koset kirinya apakah sama? Kira-kira Kalau dioperasikan sama. penjumlahan. Kenapa? Ingrid? Karena operasinya penjumlahan. Ya, karena dia operasinya penjumlahan. Jadi koset kanan ya sama saja dengan koset kiri. Sekarang pertanyaannya, kan ini tadi si Z-nya ini kan dia grup. 3Z-nya dia subgrup. Kemudian kita operasikan, kita membentuk koset-koset. Sekarang kosetnya ini apakah dia juga merupakan subgrup? Apakah koset ini merupakan grup? Sepertinya iya, Bu. Oh, siapa tadi yang bilang? Kenapa tadi ada tidak? Yang mana yang tidak? Gina. Yang mana yang dia, apakah koset ini bisa kita sebut sebagai grup? Koset kanan ini? Ada Gina? Ini kameranya hidup tapi orangnya nggak ada. Ada Gina? Oh, saya bukan host ya. Saya biasanya kalau yang tidak ada orang ini saya keluarkan. Aisyah, yang mana yang grup dari koset-koset ini? Sebelah kanan itu grup Ibu karena bilangan bulat tadi. Kenapa? Coba ulangi. Itu termasuk grup Ibu yang sebelah kanan itu karena dia termasuk bilangan bulat tadi. Oke, yang mana yang grup? Kan ada 3 koset nih kita bentuk. Ada yang 0, ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2. Yang mana yang grup? Semuanya itu grup Ibu. Oh ya, coba syarat grup tadi apa? Kalau misalkan yang 0, isinya kan ini. Apakah Isinya cuma yang ini. Kalau yang ini, kita bisa menemukan elemen identitasnya siapa? 0, Ibu? Oke, elemen identitasnya adalah 0. Kemudian saling inverse juga, 3 dengan 3, min 3, 6 dengan min 6, dan seterusnya. Ini kita bisa klaim dia sebagai grup. Sekarang yang ini, 3Z plus 1, apakah dia merupakan grup?
Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan. Kenapa? Tidak ada elemen identitas, Nggak Bu. ada inverse-nya juga, Bu. Ya, gugur di elemen identitas dan juga di inverse. Dia nggak saling inverse. Min 2, siapa inverse-nya di sini? Nggak ada elemen 2. 4, siapa di sini inverse-nya? Gitu. Jadi koset-koset ini walaupun dibentuk oleh si subgrup dan juga elemen di dalam grup itu, dia belum tentu merupakan suatu grup. Dia hanya membentuk himpunan saja, membentuk koset kanan, koset kiri. Isinya adalah ini. Gitu. Dan koset-koset ini mereka akan saling lepas dan kalau dipartisi akan membentuk si himpunan si grupnya tadi. Itu fungsinya koset. Gitu. Clear sampai di sini tentang maksud dari koset? Jadi koset ini belum tentu grup, tapi ada juga yang grup. Bagaimana contohnya yang grup? Yang tadi, yang 3Z plus 0 dia merupakan grup. Tapi yang pas yang di satu dia bukan grup. Contoh lagi, kalau misalkan saya punya Z9 di operasi penjumlahan. Nah, dia grup bukan ya? Isinya 0, 1, 2, sampai, kalau Z9 sampai Nadia, Nadia Adlina, kalau isinya Z9 tuh isinya siapa saja? Sampai 8, Ibu. Sampai 8. Dia modulo 9 maksudnya. Operasinya penjumlahan. Nah, apakah dia merupakan grup? Coba dicari. Dia grup bukan ya? Bagaimana ngeceknya dia grup atau bukan? Bukan grup, Bu. Bukan grup? Gagalnya di mana, Ingrid? Di apa nama sifat tertutup karena pas 8 ditambah 1 itu kan 9. Itu tidak termasuk ke dalam Z9. Kayaknya ini sudah dijelaskan oleh Bu Cecil. Kalau Z9 itu artinya apa? Lebih ke nol. Ah iya, salah, Bu. Modulo modulo 9 kan? Berarti kalau satu ditambah 8 berapa? 0, Ibu. 0. Ya, ya. Coba kita cek. Dia grup bukan ya? Cara sederhananya, biar tahu kalau modulo-modulo apa himpunan seperti ini, kita buat tabel 1 sampai 9. Kita operasikan. Dan nanti kita bariskan. Oh, yang mana identitasnya, yang mana inverse-nya, itu akan ketemu. Lebih gampang. Coba silakan dicari apakah dia merupakan grup. Z9 di operasi penjumlahan. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia grup bukan ya? Grup, Ibu. Grup, oke, good. Kalau misalkan isinya siapa saja, kalau baris nol gampang ya, masih pasti tidak berubah. Ini kalau kita buat dia nol, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1. Sini 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 1, 0, 1, 2, 3, 7, sini 8, 0, 1, 2, sini 6, 7, 8, 0, 1, 5, 6, 7, 8, 0. Nah, apakah dia grup? Elemen identitasnya siapa? 0, Ibu. 0, no debate ya. Dia pasti 0 di sini. Pasti di sini dia merupakan. Nah, berarti inverse-nya adalah inverse-nya 1, 8. Inverse-nya 2, 7. 3, 6, Nah, 4, dan seterusnya. Oke, berarti setiap elemen di sini, elemen dari di Z9 ini, dia selalu punya inverse. Selalu menghasilkan elemen identitas. Dan elemen identitasnya adalah 0. Oke, berarti dia merupakan grup. Sekarang kalau saya ambil H. H itu isinya adalah 0, 3, 6. Dia subset dari Z9. Pertanyaannya, apakah si H ini subgrup dari Z9? Dia subgrup bukan ya? Ronaldi, dia subgrup bukan? Kalau saya ambil si H-nya itu isinya hanya 0, 3, dan 6. Ada Ronaldi? Ini ada orangnya atau belum masih mencari jawaban? Nggak ada orangnya? Ronaldi tidak ada? Yama? Ada, Bu. Oke. ZH ini dia subgrup bukan? Menurut Riyama itu subgrup, Bu. Karena dia ada elemen identitasnya Siapa identitasnya? 0. Kalau di 0 dia 0. Kalau 3 dia 6. Kalau 6 dia 3. 6 itu 3. Apanya? Identitas atau inverse? Inversnya, Bu. Kalau Inverse-nya. elemen identitasnya itu 0. Oke, bagus. Jadi kalau si H, dia kalau misalkan identitasnya pasti 0, inverse-nya kalau inverse-nya 0 ya 0. Inverse-nya 3, 6. Inverse-nya 6, Iya, 3. Jadi H ini merupakan subgrup. Nah, sekarang coba dicari koset kirinya. Siapa saja ya? Ada berapa koset kirinya?
Berapa kali dia berulang? Coba. Saya kasih waktu 5 menit. Jadi sebenarnya perkuliahan itu kita buat online, bukan apa-apa. Jadi untuk pas di awal ini untuk apa ya, memudahkan kalian juga, misalkan yang jauh dari Layo, dari Palembang harus ke Layo. Tapi kan bukan berarti jadi menggampangkan, online tinggal on kamera saja, atau tinggal masuk saja, yang penting ada di dalam Zoom. Bukan itu esensi dari Zoom, dari perkuliahan online. Tapi gimana caranya biar kuliah online tetap sama dengan kuliah tatap muka, tetap ada kehadirannya, tetap menyimak. Makanya saya suka manggil-manggil yang on cam, yang off cam ini biar memastikan, oh orangnya ada loh ikut menyimak perkuliahan ini. Kalau kalian ternyata lebih suka untuk tatap muka, ya tatap muka kita nanti di depan. Tapi kalau ternyata kalau kita kami sudah berkemudahan, tapi ternyata malah menggampangkan, kan rasanya gimana? Oke, tadi berapa kosetnya? Ada berapa bagian kosetnya? 6. Ada 6. Satu, koset 2. Kalau 0H, 0H itu akan sama dengan H sendiri kan? Akan sama dengan siapa kalau H ini? H6. H6, 6H. Kita Iya. pakai koset ini akan sama dengan 3H, akan sama dengan 9H. Kemudian, siapa lagi? Kalau 2H ini akan sama dengan siapa? 5H. 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 Bagus. 5H akan sama dengan 8H. Terus 3H akan sama kembali lagi. Kalau 4H sama dengan siapa dia? 7H, Ibu. 4H akan sama dengan 7H. 7H. Ini tidak sama sekali. Jadi ada tiga koset ya. Kalau 7 ditambahkan ini berapa? Enggak dong. Kalau 4 ditambah H berapa? Di Z9. 47. 472. 472 ya. Kalau 7 berarti 7, 1, oh enggak. Kalau 7, kalau ditambahkan 7 berapa jadinya? 7, 1, 7, 1, 13, 13 ini 4, 7, 1, 4. 147. Oh ya, sama dengan ini ya. 7. Nah, begitulah. Tapi kan dia tidak membentuk di 3036 ini. Oh, enggak, dia sama 3603. Ya. Nah, begitulah kurang lebih. Dia membentuk 3 koset ya, berulang. Jadi ada tiga koset di sini. Si H, kemudian digabung dengan 2H, digabung lagi dengan 4H. Begitu kurang lebih.
Itu untuk koset kirinya. Koset kanannya sama nggak kira-kira? Koset kanannya kira-kira sama nggak? Kan ini kita mencari koset kirinya ya. Kalau koset kanannya sama nggak kira-kira? Karena operasi penjumlahan sama nggak sih Bu harusnya? Ya, sama lagi ya, karena di operasinya penjumlahan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak kira-kira yang koset kanan sama koset kirinya itu nggak sama, berbeda? Kan dari tadi kita dapat terus kan, koset kanan, koset kirinya sama. Sekarang pertanyaannya, koset kanan sama koset kirinya berbeda. Ada nggak kira-kira koset yang seperti itu? Ada yang bisa ketemu koset kanan dan koset kirinya berbeda? Contoh lagi yang ketiga, misal saya punya grup G, itu adalah matriks A, B, C, D dengan A, B, C, D-nya itu elemen dari himpunan bilangan real, kemudian determinannya tidak sama dengan nol. Artinya apa kalau determinannya tidak sama dengan nol? Kenapa perlu saya klaim bahwa determinannya tidak boleh sama dengan nol? Agar inverse-nya tidak jadi nol, Bu. Tidak nol. Nol. Kenapa inverse-nya? Agar kan untuk inverse itu 1/determinan, Bu. Oke. Jadi untuk apa kita klaim ini? Biar apa? Agar inverse-nya terdefinisi. Oke, berarti kita bisa yakin bahwa oh dia pasti punya inverse karena di inverse-nya tidak mungkin 1/0, ya kan? Maka kita bisa jamin bahwa setiap elemen di G pasti dia punya inverse karena yang ini determinannya tidak sama dengan nol. Jadi kita di operasi G, di operasi perkalian, dia merupakan grup. Apa yang menjamin ada grup? Elemen identitasnya apa? Kalau di matriks, elemen identitasnya 1001, Bu. 1001. Jadi kita bisa jamin bahwa G di operasi perkalian dia merupakan, oh jangan G deh, M. M ini dia merupakan grup matriks 2 kali 2. Kemudian saya ambil lagi di sini, katakanlah A, itu isinya adalah matriks A00B dengan A, B tidak sama dengan 0. Nah, si A ini dia juga merupakan A subgrup dari M. Nanti silakan dibuktikan kenapa A itu subgrup dari M. Nah, saya mau lihat apakah dia ini koset kanan sama koset kirinya sama. Ada yang bisa menunjukkan koset kanan koset kirinya apakah sama?
Misal saya ambil A elemen di M. Oh, jangan. B. Di sini si B ini isinya adalah 1101. Nah, dia elemen di M kan? Coba kalau misalkan ini saya kalikan dengan A, AB, apakah sama dengan BA? Coba sama atau tidak? Kalau saya ambil B, B ini elemen dari si M, kemudian saya operasikan dengan si A, subgrup dari si M ini tadi, apakah hasilnya akan sama? A dikalikan B dengan B dikalikan A. Coba kalau misalkan yang A dikalikan B, berapa hasilnya Nasya? Nasya Eka Fitria, ini ada nggak orangnya ini? Atau memang lagi freeze atau fotonya saja? Ada Nasya, apa hasilnya kalau misalkan saya kalikan A dikalikan B? Farid? Atau ada yang lain? A dikalikan B. Saya punya si B, B-nya ini 1101. Saya kalikan dengan A00B. Berapa hasilnya? A0B. AA 0B, Bu. AA0B. 0B. Itu kalau yang AB. Kalau saya kalikan BA, AB 0B, Bu. 0B, Bu. AB 0B. 0. Nah, berarti tidak sama. Ketika saya kalikan dengan AB, kemudian saya kalikan dengan BA, dia tidak sama di sini. Artinya, yang di sini berlaku kalau koset kanan, KH-nya itu tidak sama dengan koset kiri. Kembali, koset kiri tidak sama dengan koset kanan. Jadi kita bisa menemukan, oh ternyata koset kanan dan koset kiri ini tidak terlalu sama loh. Maka dari itu, kalau di matematika, kalau kita menemukan suatu penemuan yang baru, kita bisa mendefinisikan suatu temuan itu. Jadi ketika koset kiri itu sama dengan koset kanan, maka kita sebut dia sebagai subgrup normal. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita bisa mengidentifikasi subgrup koset itu dia pasti merupakan subgrup normal? Pas kapan? Kalau grup itu dia berlaku operasi apa? Oh, grup itu dia termasuk dalam grup apa? Grup? Grup apa, lihat?
Iya, grup Abel, Bu. Grup abelian. Jadi kalau misalkan kita punya G itu adalah grup abelian, kemudian H itu subgrup dari G, maka H itu pasti subgrup normal. Subgrup normal dari G. Itu kuncinya. Jadi dia bisa dikatakan subgrup normal kalau koset kanan sama dengan koset kiri. Subgrup normal itu definisinya H segitiga G. Nah, subgrup normal. Kalau ini subgrup saja. Jadi kalau subgrup tuh dia kayak gini. Kalau subgrup normal dia segitiga. Sampai di sini bisa diikuti terkait dengan subgrup normal. Ibu boleh izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Mau bertanya yang bagian H tadi, Bu. Yang di atas yang H, anggotanya itu 0, 3, dan 6. Mana-mana. Yang, iya, Bu. Ya, yang ini. Nah, kan jadi 0H sama dengan H, sama dengan 6H, sama dengan 3H, sama dengan 9H. Nah, itu menentukan sampai 9H-nya itu bagaimana ya, Bu? Apakah itu berdasarkan yang Z9? Lalu gimana cara pengoperasiannya untuk menentukan sama dengan itu? Sama. Ini tadi kita kembali ke sini. Nah, kan sudah kita hitung nih. Kalau misalkan yang plus 0. Kalau plus 3Z plus 0, isinya kan ini nih. Oh, ini bisa saya hapus nih. Kelihatan nggak? 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Kemudian ketika saya ganti di sini, kita operasikan dengan plus 1, dia dapatnya adalah 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Kita operasikan dengan 2, oh isinya adalah 2, 5, 8, dan seterusnya. Kalau misalkan di sini kita jumlahkan, kita kita tambahkan lagi berulang, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ke bawah-bawah ini, dia akan isinya sama saja, isinya akan kembali lagi ke sini. Elemen-elemennya, kan ini 0. Yang 0 ini sama dengan yang elemen, kalau kita jumlahkan dengan 3. Akan sama lagi nanti dijumlahkan dengan yang 6, dan seterusnya. Yang satu ini, isinya kan 1, 4, 7, dan seterusnya, sama dia dengan yang 4. Makanya kita bisa buat, oh ketika subgrup ini, 3Z plus 1 ini, dia kalau dijumlahkan dengan 4, hasilnya sama saja elemen-elemennya. Pun kalau kita tambahkan dengan 7, sama saja. Gitu. Terus kenapa di sini saya sampai, mana tadi? Nah, di sini. Ini tambah 3, tambah 6, tambah 7, tambah 9. Kan kita kalau nama definisi koset tadi kan AH, A ini elemen dari si J, H ini elemen dari H. Ya kan? Isinya itu adalah AH. Dengan H itu elemen dari H. Jadi si ini kita mau jumlahkan berapapun terserah. Yang penting selama dia masih di dalam elemen di J. Kita si G-nya tadi siapa? Z9 kan? Sampai 8 berarti. Gitu. Nah, pada saat kita jumlahkan, ini pastinya penjumlahan. 0 plus H, H-nya itu siapa saja. Ini kan 036 ini. Kalau kita jabarkan, kalau kita tambahkan 0. Saya ke sini berarti. 0H. Isinya siapa saja? Kalau H-nya itu adalah 0, 3, 6 ya.
Nah, kalau 0 tambah H berarti siapa saja isinya? Dekat kan? 36. Kemudian kalau 1H, kalau 1H berapa? 14. 4, 7. 2H, 258. 5, 3H, 036. 036. Loh, kok 036 dari mana? Kan ditambah 3. Nah, kalau ditambah 3 kan berarti berapa di sini? 3, 6, 3 tambah 6, 9. 9, tapi kita berbicara di modulo berapa? Modulo 9. Jadinya adalah 0. Makanya baik lagi ke 036. Tergantung ke grup tadi. Grup tadi siapa kita berbicaranya? Kita berbicara di dunia mana? Gitu. Di dunia apa tadi kita berbicaranya? Di dunia Z9 kan? Isinya hanya 0 sampai 8, modulo 9. Coba 4H. 4H berapa isinya berarti? 4, 147. 471. 7. Nah, balik lagi ke sini kan? Kemudian 5H. 5H isinya siapa? Tambahkan 5 sih hanya ini tadi. Berarti 5, 8, 2. Nah, balik lagi 258 ke sini. Kemudian kalau 6, isinya siapa? 6H berarti 6, 3. Nah, balik lagi. Jadi kita mendapatkan partisi-partisi. Ialah kalau misalkan 0H, itu akan selalu sama dengan 3H. Akan selalu sama dengan 6H. Bisa nggak sampai 9H? Sampai 12H. Kan kelipatan 3 ini ya. Bisa nggak sampai 9 sampai 12? Boleh nggak kita jumlahkan sampai 9 dan 12? Bisa, tapi Bisa? kembali lagi ke awal. Apakah 9 dan 12 ini elemen dari si Z9? Bukan. Bukan. Hanya sampai 6 saja. Kan kita berbicara si AH-nya tadi. AH dengan A ini elemen dari grup kan? A itu elemen dari grupnya. Nah, grupnya tadi cuma 0 sampai 8. Jadi makanya tadi saya hapus. Sampai 6 saja. Terus yang ini tadi, kalau yang 1H sama dengan yang 1 sama dengan 4H. Sama dengan 1, 4. Dah, cuma 2 itu. Kemudian yang 2H sama dengan 5H. 5H. Yang 7 sama dengan siapa berarti? Oh, ini 7H. 7 sama dengan 1, Ibu. Ya, ini sama dengan 8H. Nah, ada 3 partisi berarti. Makanya kalau ini kita gabung, kalau kita ambil ini saja, 0H, kemudian 1H, kemudian 2H, apakah mereka saling beririsan? Yang elemen dari yang koset-koset ini? Tidak. Kita sepakat cuma dapat 3 ini ya. Kita bandingkan cuma ini saja. Nah, 0, 1, 2. Karena yang di bawah ini selalu sama. Jadi kita cuma pandang yang ini saja. 0, 1, sama 2. Mereka saling lepas. Tapi kalau kita gabung semuanya, 0, 0H, 1H, 2H ini kita gabung, dia membentuk apa? H. Z9. 9. Kalau kita H-nya kan cuma 036 kan? Kalau kita gabung elemen ini tidak irisan. Artinya mereka saling lepas. Tapi kalau 0H, saya gabung dengan 1H, saya gabung dengan 2H, itu akan menjadi Z9. Nah, makanya ini tadi, semua poset-poset di dalam si Z9 ini membentuk partisi-partisi. Jadi di sini si Z9 akan membentuk partisi. Di sini adalah 1H, di sini 0H, di sini 2H. Bisa diikuti. Tadi siapa yang nanya tadi ya?
Penjelasan saya bisa diterima? Sudah paham, Ibu. Terima kasih. Oke. Bu Cecil, Bu Septi, ada tambahan? Ya bagus Bu. Maaf lagi OTW Bu Dea, mau ke Layo ini. Oh, lagi di jalan ya? Hmm. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Kita sudah, oh ya, Bu Cecil lagi radang tenggorokan, jadi beliau ini, belum sedang mode silent. Lagi mode silent. Gitu. Oke, kalau tadi seperti yang saya sampaikan di awal, matematika itu kalau ada definisi, ada contoh. Setelah ada definisi, ada contoh, ada apa berarti? Ada kenapa jadi merah? Kita lanjut ke teorema yang berbicara tentang subgrup normal ini. Jadi kalau misalkan saya punya H itu subgrup dari G. Kemudian A itu elemen dari H. Maka berlaku kalau A itu elemen dari H jika dan hanya jika HA itu sama dengan H. Jadi istilahnya kalau saya ambil elemen A-nya itu di dalam H, kosetnya itu ialah subgrup itu sendiri. Nah, gitu. Kan tadi kita ngambil A itu di G ya. Sekarang kalau kita ngambil elemen A itu ada di H, maka ternyata si H itu adalah kosetnya sendiri. Itu yang mau kita buktikan. Nah, ternyata di sini ada bolak-balik nih. Jika dan hanya jika. Apa yang harus kita lakukan berarti? Buktikan dengan dua arah, Bu, dari arah kanan Dua. dan kiri. Dari arah kanan maupun dari arah kiri. Gitu. Coba kalau dari ini dulu syarat perlunya. Diketahui A itu elemen dari H. Akan dibuktikan HA sama dengan H. Oke, kalau kita mau menunjukkan ini di pertemuan pertama, masih ingat kalau HA sama dengan H, berarti bagaimana cara kita menunjukkannya? Pakai subset, Bu. Ya, berarti akan ditunjukkan bahwa HA itu subset dari H dan H itu subset dari H. Nah, bagaimana caranya? Kita mau buktikan. Oh, atau ada yang mau coba? Jadi kalau misalkan saya mau buktikan dulu, akan ditunjukkan HA subset dari H. Apa yang harus kita ambil dulu berarti? Kalau saya mau menunjukkan HA ini subset dari H. Elemen siapa yang saya ambil? Elemen A. Elemen A. Kalau saya mau menunjukkan si HA-nya ini subset dari H, berarti bagaimana cara menunjuk jalan ceritanya? Berarti saya mau menunjukkan saya ambil elemen di sini,
elemen itu juga harus ada di H. Itu masuk dari subset. Jadi yang harus kita ambil adalah ambil Ah, ambil elemen X, elemen dari HA. Terus gimana kalau misalkan X elemen dari HA? Berarti kan ini elemen koset, ini kan koset ya. Berarti X ini kan elemen dari koset HA kan? Artinya terdapat H elemen dari H sedemikian sehingga X itu sama dengan HA. Karena yang kita ambil itu adalah elemen dari koset HA. HA ini adalah koset. Terus, karena diketahui A itu elemen dari H, elemen dari H, maka maka HA itu elemen dari H. Kebayang? Jadi saya ambil dulu X ini elemen dari koset. Kemudian artinya karena dia koset, berarti ada H kan, elemen dari H sedemikian sehingga X itu isinya adalah HA. Terus diketahui di awal bahwa si A ini, kan diketahui si A ini elemen dari H. Oh, karena A elemen dari H, maka si HA ini juga elemen dari H. Ya sudah, berarti karena kita ambil di HA, ternyata dia juga elemen dari H, maka terbukti bahwa HA itu subset dari H. Bisa diikuti? Oke, lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya saya membuktikan bahwa kalau saya ambil H di sini, selanjutnya ambil Y sekarang, elemen dari H. Terus diketahui bahwa A itu elemen dari H. Berarti apa yang kita peroleh? Kalau Y itu elemen dari H. Y elemen dari H. Kan kita mau menunjukkan apa sih? H itu subset dari HA. Berarti kalau misalkan di sini A itu elemen dari H, artinya terdapat A inverse elemen dari H. Apa yang menjamin ada A inverse ini? Apa yang menjamin ada A inverse? Subgrup dari Ya, karena H itu merupakan subgrup. Jadi kalau dia subgrup, kalau kita ambil sembarang elemen di H, pasti dia punya inverse. Bagus. Jadi kalau misalkan di sini, sehingga Y, A inverse itu juga elemen di H. Karena dia subgrup. Selanjutnya, sehingga jadi diperoleh Y A inverse dikalikan dengan A
itu elemen dari HA. Kemudian kita buka hurufnya, YA inverse A, elemen dari HA, Y, elemen dari H. Nah, bukti deh. Kita ngambil Y elemen di H, dapatlah Y elemen di HA. Jadi, H subset dari HA. Itu kesimpulannya kalau dari sini, oleh karena itu, karena H subset dari HA dan HA subset dari H, maka H sama dengan. Nah, sekarang kalau dari arah sebaliknya, kalau diketahui H itu sama dengan HA, akan ditunjukkan bahwa A itu elemen dari H. Oke, silakan dicoba. Kita pakai informasi yang sudah diketahui. Misalkan H itu adalah subgrup. Berarti kalau dia subgrup, kenapa? Nah, seperti itu. Coba, silakan belajar membuktikan. Ada yang sudah ketemu?
Ada yang sedang temu, silakan. Cara membuktikannya. Oke, silakan. Ada yang mau membuktikan? Farid, silakan. Gimana cara kita menunjukkan bahwa kalau H itu sama dengan HA, maka A itu elemen dari H. Ayo silakan. Masa balik bandar ini? Pipit, Mahera, ada Pipit, silakan. Ada nggak Pipit ini? Kayaknya nggak ada. Oh, udah balik bandar saja daripada lama. Oke, di sini apa sih yang diketahui? H itu sama dengan HA. Berarti kalau misalkan kita akan mau menunjukkan A itu juga elemen dari H, berarti informasi yang kita punya apa? Karena Itu subgrup. ya H itu subgrup. Berarti kalau dia subgrup kenapa? Dia punya elemen identitas, Bu. Nah, itu ya mah bisa. Berarti terdapat elemen dari H sedemikian sehingga EA. EA itu elemen dari H. H. A.
Kenapa? Karena ini sama kan? H dengan HA. Iya, Ibu. Terus karena apa lagi? Informasi apa yang terperoleh? Karena HA sama dengan H, maka A juga elemen dari H. Karena E ini identitas, maka A itu sama dengan elemen dari EA, maka sehingga artinya EA juga Sama elemen dari H. Karena EA sama dengan pencet EA. Kemudian EA ini karena dia elemen identitas, maka EA sama dengan A. A. Maka dia elemen juga dari A. Ya, terbukti. Oh, salah. Kalimat dengan cantik. Artinya EA sama dengan A, elemen dari A. Oleh karena AA sama dengan A, maka A juga elemen dari ini A. Nah, itu. Itu tentang teorema di subgroup. Terus kembali lagi ke subgroup normal tadi. Kalau subgroup normal tadi apa ya? Definisinya tadi. Jadi kalau misalkan G, saya ulang aja. G itu subgroup, kemudian H itu subgroup dari G. Jika H dikatakan subgroup normal dari G jika GH sama dengan HG untuk setiap G elemen dari G. Nah, dari definisi ini kita bisa peroleh kalau kita operasikan dia dengan G inverse, jika dioperasikan dengan G inverse di sebelah kanan, maka kita bisa peroleh GH G inverse sama dengan HGB inverse. Kemudian GHG inverse sama dengan HE. GHG inverse sama dengan H. Jadi kalau misalkan kita peroleh ini, GHG inverse itu sama dengan H, artinya untuk setiap H elemen dari G, H, G inverse, H itu elemen dari H. Jadi bisa kita sebut saja isinya itu GHG inverse itu isinya adalah GHG inverse di mana H itu elemen dari H. Nah, isinya. Ini kalau dia koset kanan dan koset kiri. Kan kalau koset kanan tadi dia hanya sebelah kanan, koset kiri hanya sebelah kiri. Tapi kalau dia koset kanan, koset kiri, berlaku seperti ini definisinya.
Sampai di sini bisa diikuti terkait subgrup normal, koset kanan, koset kiri. Kalau gitu kita lanjut ke habis definisi, ada contoh, ada teorema, ada bukti. Tidak afdal kalau tidak ada soal. Coba kita kerjakan. Kalau misalkan diketahui H itu subgrup normal dari G. Kemudian K itu juga subgrup normal dari G. Tunjukkan bahwa si HK ini isinya adalah HK dengan H itu elemen dari H, K itu elemen dari K, juga merupakan subgrup normal. Nah, coba kerjakan. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 15 menit.
Ada yang sudah ketemu? Apa yang harus kita tunjukkan terlebih dahulu sebelum kita menentukan apakah dia subgrup normal atau bukan? HK itu subgrup dari G. Kan sudah dijelaskan. Oh ya, oke. HK itu dia subgrup. Kalau ini bahwa si H itu dia subgrup normal, K itu dia subgrup normal. Nah, kalau HK itu kita mau menunjukkan juga bahwa dia subgrup normal juga. Jadi syaratnya apa? Kita mau jamin apa dulu? Kalau dia grup abelian, Bu, HK sama dengan KH. Hmm, ya, kalau dia subgrup normal pasti akan sama. HK sama dengan KH. Apa dulu yang harus kita jamin? H irisan K itu subgrup normal dari G. Itu teorema yang lain lagi, bukan itu. Apa yang paling sederhana dulu? Kalau kita mau mengambil sesuatu, mengambil himpunan, apa yang mau kita jamin dulu? Himpunan ini, himpunan yang saya ambil, yang saya klaim ini, apa yang harus saya, sebelum saya mau ngambil ini, saya mau bilang, ini himpunan A loh, apa yang menjamin bahwa ini itu ada? Saya itu nggak ngada-ngada ngambil himpunan ini. H itu subgrup normal dari G dan K itu subgrup normal dari G juga, Bu. Ya, itu yang diketahui. Berarti kalau saya mau ngambil HK, berarti saya harus menunjukkan apa dulu sih? Kita tunjukkan bahwa HK itu tertutup, Ibu, dan mengandung Nah, kita harus buktikan dulu bahwa si HK itu ada. Saya mau ngambil HK nih, saya punya H, saya punya K. Kemudian saya mau gabung HK. Nah, jadi saya mau harus jamin dulu, ada dulu barangnya. Ya kan, ibaratnya kalau kita mau CO, mau beli ini nih, mau pesan sesuatu, ada nggak barangnya? Gitu. Jadi kalau kalau sudah yakin orang barangnya ada, baru kita bisa buktikan bahwa dia itu normal atau tidak. Bagaimana menjamin bahwa si HK ini ada? Apa yang menjamin HK itu ada barangnya? Saya tidak ngadi-ngadi nih membuat si himpunan baru si HK ini. Apa yang menjamin HK itu ada? Maksudnya ada itu tidak kosong. Ada elemen di dalam si HK ini. Apa yang menjamin kalau HK itu tidak kosong? Diketahui H itu subgrup normal, K itu subgrup normal. Artinya kalau dia subgrup normal, dia punya apa? Punya apa? Tadi siapa yang berbicara? Identitas, Bu. Nah, ada elemen identitas. H itu pasti setidak-tidaknya dia pasti punya elemen identitas. Si K pun juga pasti punya elemen identitas. Maka H itu tidak kosong.
Kenapa? Ada yang mau, ada yang sudah mengerjakan? Berarti si HK itu, bukti akan ditunjukkan bahwa HK tidak kosong. Karena, oh ini tidak usah, langsung saja. HK tidak kosong karena terdapat elemen dari H dan dua elemen dari K. Nah, pertanyaannya, mungkin nggak elemen dari subgrup H dan elemen identitas dari subgrup K ini berbeda? Mungkin nggak di sini ada elemen identitas 1, ada elemen identitas 2? Tidak, Bu. Tidak, kenapa? Oh, karena Karena elemen identitas itu tunggal. Ya, jadi karena dia subgrup dari si G, pasti elemen identitasnya sama, baik itu di H maupun di K. Elemen identitasnya merujuk ke G, yaitu adalah E. Maka elemen dari H dan elemen dari K, maka E elemen dari HK. Jadi kita sudah jamin nih, si HK-nya tidak kosong, ada isinya. Setidaknya minimal deh, gitu, elemen identitas. Gitu. Terus kita membuktikan apa lagi? memiliki inverse. Tidak. Memiliki inverse. Kalau kita mau membuktikan dia subgrup normal, kan cukup kita ini saja ya, pakai ini saja. Nah, berarti kalau misalkan kita ambil, akan ditunjukkan bahwa si HK itu subgrup normal dari G. Apa yang kita ambil? Kalau kita bisa menggunakan cara yang ini, G inverse ini, apa yang kita ambil berarti? Berarti tujuannya itu kan kita nanti mau ke sini kan? G, G, H, K, G inverse itu elemen dari si H, K. Gitu kan? Subset. Subset dari si H, K kan? Ini tujuan goals kita. Berarti apa yang kita ambil? G, H, G G-nya. inverse. Betul. Ya. Jadi kita ambil, akan tunjukkan, oh, kita gunakan dulu. Akan ditunjukkan ini. Diketahui H itu subgrup normal dari G. Maka oh ini aja. Kita ambil dulu si G. Ambil G elemen dari G. Karena H, K itu subgrup normal dari G, maka G, H, G inverse elemen dari H, kemudian G, K, G inverse elemen dari K. Yang menjamin ini karena H dan K-nya itu adalah subgrup normal. Selanjutnya, kalau misalkan G, H, K, G inverse,
Itu sama dengan kita membuktikan bahwa dia itu subset dari si HK yang elemen ini. Berarti G, kalau saya masukkan H, G, inverse, G, K, G inverse. Sama nggak? Sama. Sama ya, karena G inverse dengan G, itu nanti hasilnya adalah identitas. Kemudian karena berlaku asosiatif, G, H, G inverse, G, K, G G inverse. Nah, ini adalah elemen dari H. Ini elemen dari K. Maka G, H, K, G inverse elemen dari H, K. Jadi terbukti bahwa dia merupakan subgrup normal. Itu kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Izin bertanya, Bu. Ya. Jadi misalkan kita ingin menentukan dia itu subgrup normal atau tidak perlu mencari kalau himpunan itu tuh tertutup atau tidak, langsung ke elemen identitasnya aja, Bu, sama yang subgrup normal tadi. Berarti. Identitas dan enggak, kalau kita membuktikan dia subgrup normal, kita gunakan yang ini tadi, definisi ini tadi. Definisi dia subgrup normal itu kalau apa? Kalau ini kan di Hg inverse dia masuk ke sini. Nah, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah subgrup normal, jadi kita mau membuktikan bahwa ini itu masuk dalam elemen dari sini. Gitu. Ya, terima kasih, Bu. Sama seperti kalau kita membuktikan dia subgrup atau bukan. Kan kalau misalkan dia subgrup itu merupakan grup ya, kita tidak perlu harus mencari inverse-nya, identitasnya segala macam. Cukup kita buktikan bahwa kalau A, B inverse masuk dalam elemen dari si H, oh berarti H itu merupakan subgrup. Itu saja. Ya kan? Pun dengan subgrup normal. Karena kenapa aturan ini berlaku? Karena namanya subgrup normal kalau dia poset kanan, poset kirinya sama. Jadi yang ini berlaku. Oke, kurang lebih seperti itu perkuliahan kita hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Oh, minggu depan UTS. Kalau tidak salah. Nanti untuk prosedurnya kita secara daring saja insya Allah menggunakan e-learning. Tapi nanti waktunya apakah nanti akan disamakan dengan kelas Palembang atau tidak, nanti eh, kami diskusikan, kami sampaikan lagi. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih juga Bu Cecil dan Bu Septi sudah hadir. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih. Oke, saya tutup ya. Oh, saya lupa lagi video ini foto. Nah, sudah keluar belum? Sudah ada yang keluar ya? Sudah pada keluar belum? Lupa saya. Ada yang sudah keluar, Bu. Oh, nama salah. Hadir semua kan tadi? Oke deh. Udah, saya tutup aja deh kalau sudah ada yang keluar. Oke, saya tutup ya.